Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channelnya Cak Pecel. Ya, di sini membahas masalah CDI ini ya, RC Japan, Made in Japane. Nah, kadang ada yang casingnya juga yang langsung ketrik putih ini. Ya, putih mempolos itu loh. Kayak casingnya mana ya? Enggak ada. Nah, isinya seperti ini. Semua sama, baik yang merah maupun yang ini Made in Japan seperti ini, mau yang apa itu skemanya semua sama. Isinya di sini resistor 30 ohm, 51 ohm, ini 5,1, dan ini resistor dioda 1 ohm 1 ampere 1 ampere, sini juga 2 ampere. Ya, yang membedakan adalah di sini adalah ada resistor dioda kacang ya. Dioda kacang itu GR3K kalau nggak salah. Ini 2 ampere ya, 2 ampere. Nah, 2 ampere biru, step biru. Nah, kalau yang CD RC lainnya itu sudah langsung ada diodanya 2 ampere, 2 V2 ya kalau nggak salah. Sebentar saya carikan. Nah, di sini 2 SV. Kalau yang di sini ini ada kodenya S2V ya. S2V itu 2 ampere 200 volt. Sebetulnya 200 volt. Soalnya CDI 10 RC itu voltnya itu nggak sampai 250 ke atas ya. Baik untuk CD ini 10 Ninja dan lain, paling sekitar 130 volt ya. Tapi yang diambil itu ampernya ya. Gimana cara kerjanya, dan sini kapasitornya menggunakan 1,5 atau 155 ya. Mereknya Showa. Ada yang Shizuki seperti ini. Shizuki ada lagi, sebentar saya carikan ya, bentar. Ini Showa mati ya. Ada yang seperti ini. Nah, ini juga mati. Nah, ini ada yang pernah dulu servisan juga mati pakai HBC ya. HBC seperti ini mati. Nah, biasanya juga saya naikkan ke 185 atau 175. Ini saya ganti pakai ini CWP 175 atau CWP 185. Nah, gimana cara kerjanya itu? Ini baik untuk FCR nya juga menggunakan 2V5P4M ya. Nah, ini kodenya ori, ada simbolnya ya, di belakangnya ada lingkaran, itu ori ya. Kalau nggak ori ya polos gitu aja. Itu ampernya nggak sampai 1,2 atau 1,3. Kalau standarnya kan 2V5P4 itu ampernya kalau dipakai tang ampere itu kita 2,3 atau 2,2. Sedangkan yang 2V4M itu yang ori itu 1,8 sampai 1,9 ampere. Kalau yang imitasi 2V4M itu sekitar 0,6 sampai 0,9. Nanti nggak ada 1 ampere. Oke, cara kerjanya gimana? Saya cari kertas dulu. Oke ya, sudah saya gambar di sini. Nah, tadi saya sebutkan di sini ada resistor ya, 4 watt ya, resistor 30 ohm, ada yang resistor 5,1 ini 1 ampere ya, atau terus di sini ada 51 ohm 1,5 watt ya, thread ke gate. Dan ini yang dioda yang besar tadi 2SV atau RG2K ya, dioda kacang ini RG2K atau RG3K. Kalau 3K ini 3 ampere, kalau RG2K ini 2 ampere. Jadi sama, ada bisa pakai S2V atau pakai RG2K. Kecil, lebih simpel yang kacang itu, cuma kerjanya sama. Dan ini resistornya, kapasitornya 155 ke koil. Ini SCR-nya 2V5P4 ya. Katoda, anoda, git. Nah, cara kerjanya seperti ini. Sebenarnya banyak yang sudah tahu ya. Nanti modifikasinya gimana itu untuk standar yang tanpa pendorong ya. Nah, dari spool ya, ini spool dari spool bawah itu ya, kabelnya warnanya hitam strip merah ya, masuk jebret. Nah, masuk spoolnya, voltnya itu masuk sini, nggak bisa ke sini loh. Karena ini ada bendung, ini kayak klem ya. Bisanya ke sana, kalau ke sini nggak bisa. Nah, ini terarah, akhirnya jadi semi
semi AC atau DC, masih ada kekuatan di AC nya. Tapi kalau misalnya nyala motor dipegang di bagian sini nggak masalah, nggak kesetrumnya. Nah ini ke sini jebret, masuk ke kapasitor untuk dipompa ya. Sebelumnya dipompa dalam 360 derajat itu dipompa. Nah begitu seret sini ya. Nah ini masuk di kapasitornya seperti ini 1,5 mikro ya. Sini. Nah begitu nanti di sini melewati pompanya itu mulai kalau di YouTube itu ada cara kerja CDI. Nah ini kok bisa keluar ledakan padahal tanpa pusher, Cak? Gimana, Cak? Ya dari keluar di sini ya. Kalau sudah melewati di sini ya, ini kan putarnya spool kan 360 derajat pakai baterai kontak. Nah baterainya habis saya. Nah 360 derajat seperti ini. Nah begitu saat piston mau naik ya, piston mau naik ke dekatnya kop ini kan, ini ground paling besar ini ya, ini masuk, ini kan letupan api ya. Begitu ke sini dekat sini, magnet di sini, dia dapat kejutan sinyal dari potongan magnet di sini ya, itu akan kapasitor yang di sini, ini yang pertama itu akan keluar ya, kapasitor menuju koil ya. Menuju koil di sini kan, ini ke koil. Nah di sini kan diarahkan ke masa. Di sini masih ada denyutannya loh. Sebelum dibuang di sini masih ada denyutan ya, denyutan dari setelah melewati diodel. Di sini tuh masih ada denyut kayak denyutan itu apa ya, gelombang, masih ada gelombang yang mau dibuang ke ground. Nah groundnya itu ada kerangka loh. Dan denyutan ini diterima gate melewati resistor 5,1 watt ohm tadi, 1,5 watt. Nah fungsi di sini sebagai apa 51 watt itu? Ini sebagai timing ya, timing atau maju mundurnya untuk menguatkan atau melemeskan atau menguatkan putaran bawah ya kan, putaran bawah. Sedangkan 5,1 itu apa? 5,1 ohm ini untuk setat ya. Setat ya, untuk setat ya. Jadi kalau misalnya Anda buat CDI tanpa 5,1 ini atau 4,7 di sini, motor nyalanya agak susah ya. Nah, sedangkan 30 ini ada timenya. Misal kalau untuk motornya buat apa, Ninja misal buat apa gitu, ini silahkan dinaikkan ya, dari 33 ohm menjadi 30 ohm menjadi 33 ohm ya, maksimal 36 ohm ya, misal gitu ya. Nah kalau ini naik kok bisa tem, kenapa lur? Nah tem itu timing waktu pengapian. Nah misal contoh magnetnya Satria atau Suzuki itu kan pistonnya, motor Suzuki kan pistonnya besar-besar loh, masuknya pendek. Nah, contohnya tonjolan Satria 2 tak itu kan 30 mili tonjolannya panjangnya ya kan, 30 mili. Nah kalau di aplikasi di Ninja ini dimodif bisa dinaikkan dari 30 menjadi 33 atau 36, jangan sampai ke 39 loh ya, berat nanti malah, biar napasnya itu panjang banget. Nah cara menguatkan di mana? Menguatkan di sini ya, ini bisa dinaik, menguatkan ini bisa direndahkan maksimal ke 49 ya, 49 dengan SCR yang sama 49 ohm. Nah setelah ini 49 kan terlalu ringan. Nah ini bisa dinaikkan jadi 175 atau 185, ringan artinya atasnya dapat ya. Nanti kapasitor itu untuk menguatkan putaran atas di kapasitor kan bisa. Misal kalau ini dikecilkan, misal pakai 135, maka ini harus naik pakai 5,6. Ini misal dari 555 ohm jadi 145, ini bisa dinaikkan dari 51 ke 53, 54 sampai 56 di sini ya denyutannya. Nah, begitu ini denyutannya membuka gate gerbang, maka ini ada denyutan, ini akan dari anoda itu masuk ke sini, memompa sini, akhirnya terulang lagi kapasitor membuang muatannya ke koil ya, ke koil seperti itu. Jadi bisa nyala itu karena apa? SCR sini gate-nya itu menerima denyutan dari yang kapasitor yang mau membuang ke koil. Ini dihubungkan ke ground ya. Nah apa yang
dan ini masuk ke dikit, makanya ini ada sinyal arus yang ke sini ya, muatan yang dari anoda ini langsung masuk ke ground pasif ya, ground pasif ini ground aktif, ground pasifnya di sini. Nah, makanya ini dibendung. Nah, denyutan di sini ya, ini ada denyut ya, thread. Nah, kalau ini diodanya kebalik, motor gak nyala. Nah, ini dibendung. Nah, dibendung supaya ada denyutan balik di sini untuk melepaskan ulang kapasitor, muatan di kapasitor. Makanya di sini dikasih ini untuk start ya, biar ini di sini gelombang sini. Nanti dari sebul itu ada listrik ke sini, ada yang listrik untuk membuka gerbang sini, saling berhubungan. Saya nggak tahu cara kerja SCR yang sesungguhnya. Nah, apalagi ya, ini sudah tahu ya cara kerjanya, mode dikit seperti itu. Kalau misal ini Anda menggunakan di atas 185 ya, kapasitor 185, ini turunkan menjadi 49 ya, 49 ohm, maka di sini tim motor akan molor ya. Kalau ini contohnya kayak ini dinaikkan ke 33. Nah, ini motor berat, makanya harus diturunkan menjadi 2, bisa 27 sampai 29. Ini. Biar cepat, karena apa? Ininya pengisiannya menjadi lebih berat. Kapasitor misal pakai 185, pengisiannya akan menjadi lebih lambat. Ya, kalau pengisiannya lebih lambat gimana ngatasi biar nanti seimbang, apinya lebih besar? Sepulnya digulung ulang. Kalau Ninja standarnya kan berapa ya, saya lupa. Itu digulung ulang, ditambahi lagi 5 sampai 6 ohm. Itu aja cukup. Nah, pengisiannya deras, cepat konstan seperti itu ya. Makanya CDI akibat dari saya lumayan lah. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, Cak, saya punya motor Eriking, misal tiba-tiba di jalan mati pulsernya. Nah, itu Eriking kan kabelnya terus kan nggak bisa pakai pulser, Cak. Tetap bisa ya, Anda cukup modal 2 dioda. Misal contoh ini saya gambarkan CDI King 3KA ya, ini pulser, ini massa, ini koil, ini sepul, ini kontak. Anda tinggal cari dioda ya, dioda misal kabelnya dikupas semua, dioda 1 ampere lah. Nah, cincin mana dioda sebentar, paus. Nah, ini dioda ya, Anda tinggal ini misal Anda koil ya, ini tinggal hubungkan ke sini, lihat arahnya ke sini ya dia. Nah, terus ya ini sudah dihubungkan ya, seperti ini, dari koil dihubungkan. Ini di luar CDI-nya loh ya, contohnya saya pause sebentar. Nah, ini CDI-nya King. Kalau Eriking tinggal dihubungkan koil ke massa, ini aja, motor hidup, insya Allah hidup. Kalau nggak hidup ditambahi lagi dioda 1 ke sini. Nah, tapi di King itu Eriking 3KA itu ya, di sini sudah ada dioda koplingnya ya, paling depan diri itu dioda kopling yang terhubung, ada resistor 10K nya itu. Nah, ini di sini gini. Pusar contohnya gimana? Ini tak mau sih. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, arahnya yang ada garisnya itu adalah silvernya ring perak itu loh. Nah, kalau misal CDI Grand sama kayak gini, cari tinggal kontaknya, pulsernya mati, pakai gini aja, semua mantep loh. Itu aja ya, mungkin tutorialnya seperti itu aja. Jangan lupa subrek ya, like itu ya. Semoga channelnya makin berkembang lah. Wah, ini action nih orang duitnya nggak ada, soalnya nggak ada monetas uangnya, nggak ada. Seperti itu. Lanjut ya, wes, terima kasih. Jadi cara kerjanya CDI RC seperti ini, motifnya sederhana seperti itu. Silahkan, saya biasanya akan pasangkan kayak besar-besar kayak gini. Enak nggak enak bu, pokoknya ngono. 185, 175, tergantung nanti mainan di sini ya.
Makanya kadang-kadang saya pakai, kalau ini biasanya saya turunkan 4,7 ya, biar lebih nyalanya lebih cepat. Nah sedangkan kalau ini saya, kalau ini menaikkan ini, saya biasanya menggunakan 1 ampere ya. 1 ampere itu agak besar ya, biar kan panas sih lur, kadang-kadang bisa panas. Contohnya 1 ampere atau 2 ampere. Nah, ini 33 ohm ya, dari 1/4 saya naikkan, biasanya seperti itu. Oke, mungkin nanti ada tambahan lagi, ada info lagi mengenai servis CDI Satria ya, lagi saya bongkar. Mungkin ya panas pokoknya gitu, ada trial errornya. Saya belajar, aku mau ngaku wong tani, wong goblok ya toh. Sing pinter-pinter akeh, sing pinter-pinter garap-garap pengapian, wah pinter jos akeh ya, nek dokter, nek profesor lah. Aku kan tukang TV radio kuno, iseng-iseng ini ki. Bisa pengerti pinter. Nah, untuk kapasitornya diganti, rusak ini. Nah, sekarang dinaikkan apinya lebih jos gitu loh. Kalau ada salah kata, salah bicara, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jazakallahu alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.